Ngobrol NBA episode 172. Gila, udah hampir 2 bulan ya gue absen karena sebulan terakhir ini keasikan live streaming, interaksi sama semua NBA fans di seluruh Indonesia. Seru, man. Ngobrol-ngobrol dua arah itu, interaksi itu seru banget. Jadi ketagihan streaming, sampai lupa bikin konten yang monolog. Anyway, good to be back. Ini episode Ngobrol NBA yang ke-172. Kita akan bahas pastinya sudah hampir 2 minggu kita NBA Playoffs dan banyak sekali game-game dan series yang seru. Ada series yang sering blowout tapi kita akan update semua keseruannya sampai dengan hari ini. Tim-tim mana aja yang sudah melaju ke babak semifinals dan tim-tim mana yang masih harus berjuang dan sudah ada yang di ujung tanduk. Kita akan bahas di episode 172. Let's go. Hey, welcome to Ngobrol NBA yang versi monolog. Teman-teman yang subscribe ke Eagle Darmawan TV kayaknya udah kebiasaan melihat gue interaksi, bikin live comment, live reaction, live chat. Sekarang balik ke habitat, kita bikin konten Ngobrol NBA yang monolog ya. Karena mungkin banyak yang belum tune in, belum aware bahwa kita hampir setiap hari bikin live chat bersama dengan semua subscribers. Ngobrolin NBA, sekarang lagi seru NBA Playoff, kita bahas, kita debat tentang NBA Playoffs. Seru-seruan aja setiap hari, seru interaksi gitu. Anyway, gue besok sebelum gue mulai episode kali ini, besok mengingatkan besok gue akan live, besok pagi 5 jam bro. Karena besok libur, tanggal 1 Mei, hari buruh. Tapi ada 2 game seru yang dimulai jam 6.30, yaitu Warriors lawan Rockets Game 5, lanjut lagi Lakers lawan Minnesota Timberwolves Game 5. Rockets ketinggalan 3-1, Lakers ketinggalan 3-1. Jadi ingin mengingatkan, ini gue munculkan thumbnailnya, besok kita akan live reaction sepanjang 2 game itu. Jadi total sekitar 5 jam lah ya. 5 jam kita bakal live interaksi, nanti ada game-game interaktif, ada spin the wheel untuk bisa menangin hadiah juga dan macam-macam. Pokoknya kita seru-seruan. Kita nonton, bukan nonton ya, live reaction karena nggak boleh disiarin, nanti saya melanggar copyright. Oke, demikian pengumumannya dan gue mau mengingatkan juga buat teman-teman yang belum subscribe di channel Eagle Darmawan TV, silahkan di subscribe karena kita akan bagi-bagi wallpaper gratis setiap 2 minggunya dan 2 minggu sekali juga kita akan undi satu subscriber yang beruntung untuk mendapatkan satu kaos gratis persembahan dari Triple Overtime Thriller. Teman-teman pastiin di episode kali ini nonton sampai akhir video karena di akhir video gue akan mengajak teman-teman untuk memberikan komentar di video ini yang nantinya semua komen-komen yang masuk akan kita undi untuk memenangkan satu kaos gratis di episode berikutnya. Oke? Jadi nanti di akhir video gue akan kasih bukan pertanyaan. Gue akan meminta opini teman-teman sih sebenarnya. Meminta opini, nanti opini semua yang masuk di kolom komen akan kita undi untuk bisa memenangkan satu kaos gratis persembahan Triple Overtime Thriller ya. Untuk kaos-kaos dari Triple Overtime Thriller kita banyak sekali artikel yang baru saja kita restock karena kebetulan ini NBA Playoff. Gue make sure ke tim di kantor, gue bilang bahwa semua tim-tim yang sekarang ada di NBA Playoff, gue mau kaosnya sudah ada lagi stoknya. Jadi kita lagi usaha terus untuk bisa terus update untuk stoknya supaya bisa tersedia lagi. Plus teman-teman mengingatkan untuk yang belum pre-book kemarin kaosnya Luka Doncic, gue juga sudah buka kembali linknya. Ini kemarin sudah ada 238 orang yang pre-book ya. Gila, banyak sih, lumayan sih, lumayan. 238 orang. Kalau subscriber YouTube yang mungkin belum ketinggalan infonya, silahkan langsung cek link yang gue taruh di baris pertama deskripsi video ini untuk ikutan pre-book. Linknya sudah gue perpanjang untuk 24 jam ke depan khusus untuk para subscribers YouTube. Silakan untuk fans-fansnya Lakers, fansnya Luka sebelum besok game 5 mungkin ya. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi besok. Oke, kita akan segera mulai. Yuk, ada bahasan apa aja kali ini? Tentunya gue udah miss banyak sekali konten tentang NBA Playoff yang sifatnya monolog ya, yang gue membahas analisa, tapi gue benar-benar analisa breakdown semua take gue itu ketika gue lagi live bersama subscribers di konten live ya. Jadi teman-teman yang belum pernah join di live, ini gue lingkarin ini ada 2 nih, tuh gue lingkarin warna merah tuh. Ada live chat, kita 2-3 hari sekali lah live chat.
Terus ada live reaction karena ini masih seasonnya masih lanjut, masih belum selesai. Jadi kita akan melakukan live reaction secara rutin untuk game-game yang seru pastinya. Oke, kita mulai merecap. Ini sifatnya merecap aja kali ya, merecap karena udah ketinggalan banyak banget dari kemarin. Jadi kita merecap aja series-series apa aja, mulai dari wilayah barat nanti ke wilayah timur. Total ada 8 series karena ini kita masih first round. So, mungkin yang gue bisa kasih lihat pertama, OKC gue sejauh ini masih belum menemukan masalah melawan Memphis Grizzlies. A complete sweep di series ini 4-0. Sayangnya Ja Morant tidak bisa bermain di game ketiga, setengah dari game ketiga, dan full di game keempat. So, gue rasa ya mau gimana lagi untuk Memphis menurut gue sudah maksimal tanpa Ja Morant bisa ada di playoffs. Menurut gue lawan OKC memang beda kualitas secara keseluruhan tim ya. Defense-nya OKC sih menurut gue luar biasa. Khususnya untuk satu pemain yang harus gue kasih shout out. Gue ada gambarnya nggak ya? This guy. Alex Caruso yang didapatkan oleh OKC kemarin bersama dengan Isaiah Hartenstein membuktikan bahwa dia memang seorang elite perimeter defender yang benar-benar hampir setiap possession itu ngasih impact sebegitu besar ke OKC Thunder. Itu kelihatan ketika di game ketiga, ketika OKC ketinggalan, sempat tertinggal 29 poin, dan akhirnya bisa comeback. Di possession-possession penting, terutama di quarter 4, itu selalu ada impact dan andil dari seorang Alex Caruso. Jadi walaupun sering cedera kemarin di regular season, mungkin dia menyimpan tenaga dan juga menjaga banget kesehatannya dia untuk bisa full form di babak playoff. Dan sejauh ini dia membuktikan itu khususnya di series melawan Memphis Grizzlies sejauh ini. I don't have to show you the highlights, tapi bener-bener wow, oke sih gila sih. Kemarin begitu comeback 29 poin sih bener-bener ajaib itu. One of the biggest comeback in NBA playoffs history ya. Oke, enough about OKC. Another sweep dari Cavs 4-0 melawan Miami Heat. Menurut gue ini satu series yang memang kalau gue ranking ya dari semua series yang mungkin paling kurang seru, paling tidak seru itu adalah series ini. Karena gapnya setiap pertandingan, margin kekalahan dari Miami Heat ya, itu jauh sekali men. Itu bisa 30 poin lebih gitu, hampir di setiap gamenya. Dan series ini gue ada gambar ya kalau nggak salah ya, ada gue kasih lihat. Ini adalah series yang paling loop-sided tuh artinya apa ya? Tidak imbang. Series yang bisa dibilang paling tidak imbang sejauh ini di babak playoff karena kelihatan beda kualitasnya. Teman-teman bisa melihat betapa deepnya Cavs sejauh ini di babak playoff. Dengan gue bilang bahwa sejak mereka mendatangkan DeAndre Hunter ketika trade deadline kemarin bulan Februari, gue bilang bahwa oke, Cavs sudah siap dalam artian semua posisi mereka sudah isi dengan pemain-pemain yang berkualitas. Even off the bench, kita ngomongin pemain-pemain kayak Ty Jerome yang bisa 15-20 points per game off the bench. Juga DeAndre Hunter yang memberikan size. Jadi mereka bisa memainkan DeAndre Hunter di posisi 4, lalu Evan Mobley di posisi 5 untuk memaksimalkan small lineup mereka tanpa Jared Allen. Ketika melawan tim-tim kayak Boston Celtics dan lain-lain itu akan menjadi dead lineup-nya Cavs. Senang banget gue ketika mereka mendapatkan DeAndre Hunter. Dan sejauh ini kalau teman-teman lihat ya, seberapa balance-nya Cavs. Tidak bergantung pada Donovan Mitchell aja, Darius Garland aja. Darius Garland juga di 2 game terakhir nggak main. Nggak perlu pakai Darius Garland, mereka udah bisa unggul 30 bahkan sampai 59 poin juga ada di game berapa kemarin, game 4 kalau nggak salah. Kita lihat betapa balance-nya teman-teman kalau lihat di layar ya. Di sini ada Jared Allen 22 points, DeAndre Hunter 21 points, Evan Mobley 19, Max Strus 18 poin, Ty Jerome 13 poin, bahkan Donovan Mitchell hanya perlu mencetak 13 poin, tapi semua teammate-nya step up. Jadi sebegitu menakutkannya, sebegitu balance-nya
Cavs di babak playoff sejauh ini dengan komposisi pemain yang mereka punya. Ini di game ke 3 kalau nggak salah. And then this happens di game keempat ketika mereka sweep the Miami Heat. Ini marginnya 55 poin. 55 poin. Dan kita lihat betapa balance-nya lagi. Kali ini Donovan Mitchell yang menjadi leading scorer. Lalu ada DeAndre Hunter, lalu ada Ty Jerome, lalu ada Evan Mobley, lalu ada Jarrett Allen. Jadi Cavs ini memang menjadi tim yang sangat-sangat unpredictable. One night bisa giliran Darius Garland yang top scorer, besok bisa Donovan Mitchell, besoknya mungkin bisa Ty Jerome atau mungkin bisa Evan Mobley. Jadi kita will never know. Tim-tim lawan harus menerka-nerka siapa yang harus mereka waspadai di setiap game ketika melawan Cavs. Jadi itu satu keuntungan buat mereka. Kita lihat nanti ke depannya bakal seperti apa. Karena calon lawannya itu juga deep. Calon lawannya di babak semifinal wilayah timur. Nih, mana? Tuh, ini adalah tim yang deep juga, Pacers. Don't sleep on Indiana Pacers. Jangan anggap remeh Indiana Pacers. Mereka baru saja mengalahkan Milwaukee Bucks 4-1. Gue mendoakan supaya Dame Lillard, gue munculkan ya Dame Lillard buat teman-teman yang ketinggalan beritanya Dame Lillard kena torn Achilles. Kayaknya dia kembali terlalu cepat, dia belum 100%, dia sedikit dipaksakan juga dan akhirnya dia harus kena cedera yang paling ditakuti sama semua pemain-pemain NBA. Torn Achilles. Musim lalu dia cedera, musim ini dia another setback. Wah, udah mulai numpuk nih cederanya Damian Lillard. Ya gue doain dia bisa, karena ini demoralizing sih. Cedera-cedera kayak gitu tuh bikin pemain tuh kadang, aduh gila, apa ya? Mungkin dia pasti ada pikiran yang, aduh kenapa gue cedera mulu gitu. Apakah ini udah saatnya gue gantung sepatu atau gimana? Kayaknya pasti ada pikiran-pikiran. Karena cederanya nggak main-main. Ini major injury. Jadi I wish him the best buat Dame. Mudah-mudahan bisa full recovery dan bisa bermain lagi musim depan ya, karena torn Achilles maybe 9, 10 bulan up to a year maybe ya. Kita doakan dia bisa kembali nanti bermain lagi. One thing about the Bucks, man, di game tadi ya, mereka udah unggul 7 poin. 7 poin. Waktu tinggal sisa 35 detik. And then Gary Trent Jr. happens, bro. Gary Trent Jr. membuat 2 kali turnovers di 3 possession Milwaukee Bucks berikutnya. Gila, man. Ini benar-benar udah grogi, getar itu kayaknya tangannya si Gary Trent Jr. Padahal dia di game ini oke loh. Dia awalnya jelek, mainnya tiba-tiba dia 3 poinnya wangi, 3 poinnya masuk mulu. Dan dia poinnya tinggi di game ini. Tapi akhirnya di momen-momen ketika Milwaukee Bucks hanya perlu ngejaga supaya mereka nggak turnovers, dengan berharap Indiana Pacers melakukan foul dan mereka akan mendapatkan free throw. Tapi di 2 possession berakhir dengan turnovers. Yang benar-benar itu mental error sih menurut gue. Gary Trent Jr. ini gila sih. Ini benar-benar one of the biggest disappointment game yang pernah gue lihat di babak playoffs ya. Karena tinggal sisa 35 detik guys. Bucks unggul 7 loh. Gila men. Asli gila banget. Oh man. Ini rame sih. Memang Giannis, I have no complain about Giannis. Gue rasa dia udah kasih segala-galanya di lapangan. Tapi dengan teammates yang dia punya ya. Brook Lopez mainnya jelek banget di series ini. Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr., AJ Green. Jangan bahas tentang Taurean Prince. He's not even there. Dame cedera. Gary Trent Jr. yang sebenarnya secara poin di beberapa game terakhir oke, tapi ya inilah yang terjadi. Kesian si Giannis. Dan memang yang lagi rame di IG gue dari kemarin adalah nih Giannis, apakah ini adalah game terakhirnya Giannis di Milwaukee Bucks? Dan apakah game terakhirnya Giannis di Milwaukee Bucks harus berakhir dengan dramatis kayak tadi?
Gila, gue kalau jadi fans Milwaukee Bucks, gue minta refund kayaknya semua tiket yang udah gue beli musim ini, gue minta refund aja deh. Gila men, ini heartbreaking banget sih buat fans-fans Milwaukee Bucks ya. Dan memang eh, Milwaukee Bucks sejak mereka juara di tahun 2021, tahun 2021 ya, tahun 2021 itu udah menang playoff series cuma sekali. Sisanya kemarin musim ini kalah sama Pacers di first round, musim lalu kalah sama Pacers di first round. Jadi setelah mereka juara itu benar-benar downfall banget, udah turun banget secara tim ya. Banyak yang marah-marah sama Doc Rivers, banyak juga yang marah-marah sama the front office. Gue rasa front office ini memang harus harus dikritisi lah. Karena mereka benar-benar tidak bisa ngasih Giannis pemain-pemain yang supplementary player tuh yang bisa maksimalin tim ini untuk bisa contending lagi itu loh. Menurut gue satu orang DM aja nggak cukup sih. Dan kemarin mereka mereka malah bukan ngebuang ya, nge-trade pemain yang udah tua, Chris Middleton, dan apa yang mereka dapat itu cuma Kyle Kuzma yang kita juga tahu dia juga jarang banget masuk playoff sejak keluar dari Lakers gitu. Belum nggak pernah masuk playoff kayaknya. Jadi pasti ada geter-geternya juga di masuk playoff. So, yang sabar untuk fans-fans Milwaukee Bucks. Gue nggak tahu masa depan tim ini kayak apa karena mereka secara aset dan lain-lain ini sangat-sangat tidak fleksibel ya untuk bisa rebuild gitu ya, untuk bisa rebuild. Mereka ada di posisi yang sangat-sangat tidak fleksibel untuk bisa berbuat banyak sih sebenarnya untuk merubah rosternya secara masif ya. Jadi kita lihatlah nanti langkah mereka akan seperti apa. Sangat disayangkan banget. Giannis, apakah ini terakhir kali pakai jersinya Milwaukee Bucks? Sudah ada isu-isu nih. Ke Lakers, ke Golden State Warriors, ke Miami Heat, ke mana-mana deh udah ada Giannis sudah banyak pakai jersey baru deh pokoknya kalau di IG. So back to this. Gue cuma mau bilang ini series yang bakal gue tungguin banget. Ini series yang bakal gue tungguin banget karena tadi gue udah memunculkan juga di layar betapa deep dan betapa balance-nya pemain-pemain dari Cavs. Gue harus adil, gue harus tunjukin juga betapa balance-nya tim dari Indiana Pacers yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Kita bicara tentang starting five mereka, Miles Turner, Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, of the best masih ada Obi Toppin, masih ada Benedict Mathurin, masih ada TJ McConnell, masih ada Ben Shepherd, dan lain-lain. Kita lihat coba ya kontribusi dari pemain-pemain lain selain dari Hali, selain dari Siakam, selain dari Master. Nah, kita coba lihat. Tadi gue udah... Ini boleh deh dikasih lihat nih. Ini di game ke 4. Ya, I think this is a game 4. Kita lihat seberapa balance ya. Bahkan sampai Jarvis Walker loh. Sampai Jarvis Walker. Jarvis Walker tuh rookie yang mereka draft di urutan ke 8. Ke-8 mereka dapat Jarvis Walker di urutan ke-8. Cuma memang belum bisa dapat banyak playing time. Tapi di playoff Rick Carlisle berani mainin dia. Sebegitu percayanya Rick Carlisle sama pemain-pemainnya, bahkan sampai Jarvis Walker dia mainin dan dia bisa menyumbangkan 12 poin, Siakam 12 poin, Obi Toppin 13, Nesmith 14, McConnell 15, Hali 17, Nembhard 20, Miles Turner 23. Kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pemain yang bisa cetak double figures. Jadi jangan underestimate Indiana Pacers. Mereka akan jadi lawan yang sangat-sangat cocok untuk Cleveland Cavaliers. Nanti kita akan tunggu ya di semifinal. Ini menarik, series ini sangat-sangat menarik. Oke, kita lihat apa lagi? Ini boleh deh. Saat tim-tim di wilayah timur yang atas-atas masih perkasa ya. Ini kalau di wilayah barat ceritanya beda. Karena tim-tim yang di seat bawah ini lagi unggul. Salah satunya adalah Golden State Warriors yang sekarang di series ini sejauh ini. Besok game 5. Sekarang kita pas take ini masih statusnya masih sampai game 4. Itu Warriors unggul 3-1. Mereka mengamankan 2 game di chase. Nggak kalah di game ketiga tanpa Jimmy Butler, aman. Game keempat kemarin, welcome back Jimmy Butler. Akhirnya aman juga walaupun itu berlangsung dengan sangat-sangat
apa ya bahasanya ya, ketat, keras, technical, flagrant, macam-macam semua ada, udah dorong-dorongan, trash talk semua lengkap. Ini series yang paling emosional, literally emosional ya. Pemain-pemain yang keras ya. Amen Thompson, Dylan Brooks, Draymond, keras sih. Tapi gue akui pemain-pemain Golden State Warriors ketika kemarin ya di game keempat itu Steph lagi struggle ya di game itu. Tapi kita ngomong Jimmy Butler, kita ngomong Podziemski, kita ngomong Buddy Hield, pemain-pemain yang diharapkan untuk bisa step up. Buddy Hield yang selalu dikritik sama Dub Nation, kemarin akhirnya bisa step up dan dia bisa kontribusi. Begitu juga dengan Podziemski dan juga Jimmy Butler, Quentin Pose itu mainnya juga bagus. Di game sebelumnya, di game ketiga, GP2 mainnya bagus, Gary Payton. Of course, ini series yang walaupun Warriors sudah unggul 3-1 tapi gue rasa belum aman. Mereka masih akan memainkan 2 game di kandang Houston Rockets dan besok game kelima juga akan dimainkan di kandang Houston Rockets. Jadi semoga mereka tidak lepas gas. Mereka tetap tetap solid as a team. Karena sejauh ini sampai dengan game keempat kita lihat seberapa kerasnya, seberapa fisikalnya. Tapi yang terlihat adalah ketika pemain-pemain Rockets ini berusaha untuk memancing emosi dari pemain-pemain Warriors, menurut gue mereka salah melakukan strategi itu karena pemain-pemain Warriors ini dengan pengalaman yang mereka punya, mereka nggak akan kepancing sih. Ya mungkin Draymond at some point, tapi Draymond is being Draymond, tapi dia juga tahu batasannya. Steph nggak kepancing, Jimmy Butler nggak kepancing, yang lain-lain nggak kepancing. Akhirnya Rocketsnya yang stres sendiri gitu loh, karena kok gue mau mancing emosi tapi nggak kepancing-pancing nih si pemain-pemain Warriors ini gitu. Jadi eksekusinya di kotak 4, late game executionnya menurut gue Warriors lebih tenang, lebih bisa mengontrol semua ball movement, pergerakan off ball movement, semua set play-nya menurut gue mereka lakukan dengan tenang di waktu-waktu yang begitu tegang ya. Kalau pemain-pemain Houston Rockets sih kemarin yang di game 4, Alperen Sengun mainnya bagus. Jalen Green, where are you Jalen Green? Come on man. Dari 4 game dia baru 1 game yang dia di game kedua ya. Yang dia cetak 38 points. Other than that, single digit. Bahkan kemarin tidak dimainin sama sekali sama Ime Udoka. Bukan sama sekali, tidak dimainkan lagi sama Ime Udoka. Karena maybe he's tired of him. Udahlah lo daripada nggak ada impactnya, udah gue mainin aja yang siap-siap aja deh. Kalau lo emang nggak siap, mental, grogi, masih geter, tangan segala macam, udah lo duduk aja. Tapi it's a learning experience pastinya buat Jalen Green. Learning experience buat Alpi, buat Amen Thompson, buat semua pemain-pemain yang baru pernah sekali merasakan atmosfer dan ketegangan di babak playoff. Menurut gue apapun hasilnya di series ini, Houston nggak ada yang perlu mereka kecewakan gitu ya. Ini pemain-pemain yang baru getting the first taste, merasakan bedanya babak playoff dengan babak regular season. Walaupun mereka di seat nomor 2 ya. This too, bro. This is fun. Yeah, la la la. I love Dylan Brooks. I love Dylan Brooks so much. Di series ada Dylan Brooks, ada Draymond Green. Memang box office lah udahlah. Terlepas dari ada Steph, ada yang lain, ada all the big names. Tapi ini pemain-pemain ini yang membuat series ini dengan series yang memiliki drama paling banyak sih sebenarnya series ini. Nanti kita akan ada satu opini ya, yang gue minta opini dari teman-teman di akhir video ini. Series apa yang belum gue bahas? Ini gue masih simpan gambar yang kemarin ketika Knicks menang cukup dramatis di game keempat sehingga mereka unggul 3-1 ya pas main di Detroit, tapi wasit akhirnya mengakui bahwa keputusan yang mereka ambil itu salah ketika Tim Hardaway Jr. itu nembak 3 point dari corner, itu harusnya di call foul. Kalau aja free throw-nya masuk 2 aja itu bisa berbeda. Itu Detroit Pistons bisa menang di game itu karena di game tadi
Detroit Pistons menang di MSG sehingga skornya sekarang adalah 3-2. Masih unggul Knicks, tapi Pistons gila. Pistons salut sih. Salut sih Kate. Gila keren banget ini Pistons sih menurut gue bisa memaksa game ke-6 ya. Kalau kemarin mereka di game ke-4 ini keputusan wasitnya nggak salah ya. Mereka lah yang sekarang unggul 3-2 loh. Gila. Gue kemarin bilang, pas gue lagi live gue bilang gini, kalau diurutin 4 tim terkuat di wilayah timur sejauh ini, yang berkaca dari first round series ya, 4 tim terkuat, gue akan bilang Cavs masih yang paling kuat. Ya mungkin lawannya memang terlalu jomplang, tapi Cavs masih yang paling kuat. Gue taruh Boston Celtics di nomor 2. Di nomor 3, gue taruh Indiana Pacers. Di nomor 4, kalau gue harus memilih 4, di nomor 4 itu baru gue taruh New York Knicks. Karena gue kemarin bilang New York Knicks ini masih sangat-sangat rapuh, udah itulah pokoknya vulnerable. Itulah bahasanya. Masih sangat rapuh, masih sangat shaky. Gue tetap nggak feeling dengan Coach Tip. Coach Tip can win games di regular season, tapi in the playoffs, gue sih kurang yakin sama Coach Tom Thibodeau ya. Jujur, ini personal dari gue. Mereka benchnya nggak kuat sama sekali. Mereka mengeksploitasi starting five mereka dengan menit yang begitu banyak setiap gamenya. Hopefully kalau mereka nanti lolos ke babak berikutnya, pemain-pemain ini masih punya cukup tenaga ya untuk menghadapi Boston Celtics. Karena lawan berikutnya ini Boston Celtics, bukannya Detroit Pistons. Makin kekuras lagi tenaganya di next round kalau mereka lolos. Jadi ya gue beberapa kali nonton game di series ini, Knicks lawan Pistons. Ya gue melihat jadinya imbang aja gitu lawan Pistons. Sebenarnya nggak ada yang kayak, wah gila Knicks keren nih mainnya, Jalen Brunson nih keren nih gini. Enggak sih menurut gue. Gue sejauh ini sih belum melihat itu ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai game 7 nih. Kalau bisa sampai game 7 sih seru nih. Karena besok game ke-6 kan mainnya di Detroit kan. Kita lihatlah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi series yang panjang. Kayak enakan buat Celtics dong ya. Celtics nih liburnya lama juga nih. Kalau misalnya Knicks lawan Pistons ini bisa sampai game 7. Series yang belum gue bahas. Uh, Celtics lawan Pistons mungkin gue recap aja. Gue mau kasih apresiasi buat all the Magic players ya, and the coach Jamal Mosley. Gue mau kasih apresiasi buat Banchero, Franz Wagner, dan semua pemain-pemain lainnya yang benar-benar bisa membuka mata fans-fans NBA bahwa Orlando Magic tinggal perlu menambah sedikit lagi personil untuk bisa menjadi tim kuda hitam di musim depan, hopefully. Karena mereka cedera Jalen Suggs tuh, cedera. Sayang banget. Jalen Suggs itu kan sebagai point of attack defender tuh bagus banget ya. Apalagi menghadapi Celtics yang guardnya itu heavy guard rotation. Pasti pemain kayak Jalen Suggs itu bakal kepake banget di series melawan Boston Celtics ini. Memang kelemahannya mereka di series melawan Celtics ini adalah Celtics itu adalah tim yang suka match up hunting ya. Mereka selalu nyari siapa nih titik lemahnya dari tim lawan. Weak link-nya tuh siapa. Makanya Orlando Magic nggak bisa mainin Cole Anthony terlalu lama. Karena size-nya, defense-nya akan menjadi liability kalau Cole Anthony. Cole Anthony kan offense-nya bagus. Dia bisa nyumbang 15-20 poin. Kita lihat di play-in game ketika melawan Atlanta Hawks gitu ya. Dia nyumbang 26 poin kalau nggak salah. Tapi di playoff melawan Celtics yang suka match up hunting, cari mismatch dan lain-lain. Dia jadi nggak bisa kepake gitu. Akhirnya kepakainya yang guard yang 6'7", Anthony Black. Anthony Black secara size oke tuh 6'7". Corey Joseph, KCP juga angin-anginan banget di series ini, sangat disayangkan sebenarnya. Mudah-mudahan musim depan akan menjadi lebih baik lagi buat Orlando Magic, tapi Paolo Banchero keren. Paolo Banchero mudah-mudahan ini jadi sekolah ya buat dia ya. Pelajaran buat dia, tapi gue lihat gamenya makin kesini makin oke banget. Buat Celtics sejauh ini masih aman. Mereka main tanpa juga Holiday. Ada game mereka main tanpa Jason Tatum. Kemarin sempat cedera di pergelangan tangannya ya. Sejauh ini masih aman. Overall gue rasa Jason Tatum kalau gue boleh pilih ya. Kalau gue boleh pilih sejauh ini di wilayah timur, pemain terbaik sejauh ini sampai dengan hari ini adalah Jason Tatum di wilayah timur.
Kalau di wilayah barat, I would say Ant-Man. Gue personally gue pick Ant-Man sebagai pemain terbaik sejauh ini di wilayah barat ya. Nah, karena kalau dari series-series yang lain menurut gue rata tuh semua kontribusinya. Clippers, Nuggets, gue belum bahas ya Clippers Nuggets ya. Habis ini kita bahas. Kita bahas deh yuk. Clippers Nuggets. Hari ini tadi Nuggets menang, akhirnya mereka bisa unggul di series ini 3-2. Kalaupun sampai Nuggets yang akhirnya menang, gue sebelum playoff gue udah bilang bahwa gue ditanya sebenarnya, Koiril, menurut Koiril series mana yang bakal paling menarik dan nggak ditonton? Gue jawab series ini. Nuggets lawan Clippers akan menjadi series terbaik di first round. Akan menjadi highlight di first round NBA playoff. Dan mereka, kedua tim ini sama-sama membuktikan itu bahwa ini series yang sangat-sangat menarik. Benar-benar gue nggak pernah miss satu game pun. Ada game yang blowout. Ada tadi juga lumayan jauh gapnya. Tapi ada game-game yang benar-benar kemarin kita lihat di game keempat ya. Gue rasa ini menjadi game yang menjadi penentu di series ini gitu loh. Ini menjadi game yang menjadi kunci di series ini. Game keempat teman-teman semua kemarin lihat apa yang terjadi di game keempat. Nah, ini benar-benar kalau sampai Clippers kalah di series ini pada akhirnya mereka kalah. Inilah yang menentukan. Put back dunk dari Aaron Gordon yang udah bukan hitungan detik lagi tapi hitungannya udah milidetik ini. Ini gila sih. Ini benar-benar gila ini kemarin gue nonton sampai tegangnya bukan main sih, ini gila sih. Ya, kesian sih. Ini Clippers di game ini sih kesian ya. Tadi di game 5 Nuggets, Jamal Murray hari ini 43 points, luar biasa Jamal Murray. Jamal Murray itu pasti aja di playoff tuh selalu ada game-game yang kayak tadi tuh dia 43 points. Kalau lagi hot sih hot banget sih, gila sih. Christian Brown has been playing well for the Nuggets. Russell Westbrook tadi mainnya oke. Nikola Jokic juga of course triple double. Aaron Gordon, gue rasa memang pemain-pemain Nuggets ini kecuali MPJ mungkin ya. MPJ kayaknya tadi sedikit kurang, gue lupa tadi. Tapi nggak terlalu kelihatan tadi pas gue nonton. Cuma Murray sih di game tadi sih. Tapi Clippers gue rasa Clippers masih punya chance yang cukup besar untuk bisa memaksa series ini sampai dengan game ke-7. Ayo lama-lamain aja biar oke sih gue istirahatnya lamaan dikit. Tapi gila ini series yang paling gila menurut gue. Terakhir apa yang belum gue bahas terakhir? Lakers sama Minnesota Timberwolves. Sepertinya udah pada nungguin. Mana bahasan tentang Lakers? Mana bahasan tentang Timberwolves? This guy man, I would say kalau gue suruh pilih satu pemain terbaik di wilayah barat, I pick Ant-Man. Gila sih dia. Menurut gue dia nggak takut sama siapapun. Dia menjadikan kekalahan di playoff musim kemarin itu benar-benar jadi sekolah yang berharga buat dia sih. Untuk semakin mematangkan nggak cuma skillnya tapi mentalnya. Sejauh ini sih gue rasa gila man. Ant-Man sih. Not just Ant-Man sebenarnya. Nanti kita bahas soal Lakers tapi gue mau kasih apresiasi dulu untuk T-Wolves. Selain Ant-Man yang mau gue kasih apresiasi adalah this guy. Naz Reid. Kemarin ada bercandaan, ada yang tanya sama gue, Koiril, sebenarnya Lakers tuh kurangnya apa sih? Kok bisa sampai ketinggalan 3-1? Kurangnya Lakers tuh apa? Gue jawab dengan sangat simpel. Mereka kurang Naz Reid. mereka nggak punya Naz Reid gitu. Naz Reid. Let's look at Naz Reid. Sejauh ini di quarter 4 ya. Ini ngomongin quarter 4. Quarter 4. Naz Reid itu aku kasih tembakannya 90%. 9 dari 10. Total dia cetak 26 poin di quarter 4. Sebegitu impactfulnya peran seorang Naz Reid. Ketika Ant-Man lagi di double team, ketika Julius Randle lagi stuck, Naz Reid always came up clutch for the T-Wolves. Dan itu menjadi pembeda di series ini. Naz Reid, gue harus kasih apresiasi buat dia. Dan terakhir, pemain yang teman-teman pasti tahu gue, I'm not a big fan of Julius Randle and his game. Gue banyak sekali mengkritisi seorang Julius Randle. Tapi dia sejauh ini di series melawan Lakers, look at his stats ya.
22,5 points per game, 5,3 rebounds per game, 4,5 assist per game dengan true shooting percentage 61,2%. Ada beberapa possession yang gue masih kesel sama dia, tapi beberapa saja. Kalau kita ngomongin keseluruhan series ini, he has been playing great basketball. Menurut gue, dia menjadi pembeda juga di series ini, Julius Randle. So shout out buat Julius Randle. Terus bermain seperti itu, terus bermain efektif, tidak berlama-lama dengan bola, tidak menghabiskan shot clock. Sejauh ini dia masih bisa mengontrol emosinya dan egonya dengan menurut gue dengan sangat-sangat baik. Shout out buat Julius Randle. What else? Ya ini di game ke gue sengaja memunculkan klip ini ya. Ini terjadi di game ke-3. Ini di game ketiga. Ini lagi tegang banget, asli lagi tegang banget. Terjadi di kuarter 4 sisa 2 menit. Kenapa gue memunculkan klip ini? Karena gue nontonnya lagi tegang keringetan. Tapi mereka berdua, ini lagi challenge kalau nggak salah, di challenge ya. Tapi Ant-Man sama LeBron bisa tawa-tawa loh. Ini dua pemain ini momen lagi tegang, mereka berdua bisa tawa-tawa gitu. Anjir, gue dalam arti yang gila ya. Gue nonton gitu, gue lihat ya. Ini kok mereka berdua bisa ketawa-tawa ya. Padahal lagi tegang banget, ini lagi coaches challenge gitu. Gila lah, mereka berdua bisa tawa-tawa. Anjir. Ajaib sih, sumpah. Gue nggak ada gambar lagi buat I think everybody agree. DiVincenzo juga gue harus kasih shout out buat DiVincenzo ya. Gue mau kasih lihat satu statistik yang teman-teman harus lihat tentang the T-Wolves. Look at this. Nih, ini adalah closing lineup dari T-Wolves di 2 game terakhir mereka yang dipasang oleh Chris Finch. Tidak ada nama Rudy Gobert di situ, tapi ada Julius Randle, ada Naz Reid, ada Jaden McDaniels, ada Ant-Man, ada DiVincenzo. Gue juga harus membahas tentang Jaden McDaniels ya. But lineup ini offensive ratingnya bagus banget, defensive ratingnya juga bagus banget. The best defensive ratingnya. Jadi ini lineup yang begitu balance. Offense-nya jalan, defense-nya juga jalan. Ini yang menjadi pembeda di 2 game terakhir untuk Minnesota Timberwolves. Ini lineup yang sangat-sangat gila sih. Dipasang sama Chris Finch ya. Sepertinya akan dipasang lagi untuk sebagai closing lineup di game selanjutnya. Gue justru prefer lineup ini dibanding ada Rudy Gobert sebagai closing lineup mereka ya. Tapi enough about Minnesota Timberwolves. Pertanyaan terbesar untuk Lakers adalah apakah mereka bisa menang satu game demi satu game dan akhirnya bisa lanjut sampai game 7. Teman-teman Lakers Nation nanti boleh komen juga di kolom komentar. Sejauh ini Ant-Man outplay Luka. I appreciate LeBron dan segala macam effortnya dia di usianya dia sekarang, the defensive stops, the scoring, the playmaking, overall I have no complaints about LeBron. Kayak mungkin ada beberapa crucial possession yang dia melakukan turnovers, dia melakukan fouls dan lain-lain, tapi gue rasa it's not the biggest concern ya buat Lakers ya. LeBron is not the biggest concern. Mereka kalah size. Yang pertama. Yang kedua, yang gue lihat adalah Minnesota Timberwolves lebih ngotot mainnya. Mereka kelihatan lebih pengen menang sejauh ini di 4 games. Energinya lebih kelihatan pengen menang pemain-pemain T-Wolves. Lakers harus come up with a better energy, come up with a better game plan. Ya gue rasa Chris Finch sejauh ini memang outcoach JJ Redick. Jadi kita lihatlah nanti gimana JJ Redick bisa melakukan adjustment untuk di game kelima besok pagi. Karena it's an elimination game buat mereka. Kalau mereka tidak ready, tidak siap untuk memberikan 100% besok, I think it's over. Ya, it's over karena it's an elimination game buat Lakers. Kita lihat besok. Untungnya besok mainnya di crypto. So kita lihat
energi dari crowd apakah bisa menyulut api energi juga dari ke semua pemain-pemain Lakers. Apakah Luka bisa kurang-kurangin komplainnya dan bisa fokus ke game-nya. LeBron, Austin Reeves sebagai third option, apakah besok dia bisa kontribusinya lebih bagus lagi dibandingkan dengan game-game kemarin. Dan pemain-pemain yang lain, man. Somebody has to step up. Karena kalau, again, Luka aja, LeBron aja, very, very predictable. Yang lainnya harus bisa step up di game sepenting besok pagi. So, selesai bro. Selesai episode 172. Gue nggak mau bikin panjang-panjang nih, kayak panjang juga nih episode ya. Jadi, tadi gue udah berjanji untuk teman-teman yang masih nonton sampai dengan akhir video, gue mau bertanya, meminta opini teman-teman, dan nanti semua komentar yang masuk, satu komen yang beruntung, kita akan undi di episode berikutnya untuk bisa memenangkan satu kaos persembahan dari Triple Overtime Thriller. Jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu, oke? Ini dia. Nah, ini boleh diurutin. Ya, nggak usah diurutin lah. Teman-teman merasa dari total 8 series yang ada di first round NBA Playoff sejauh ini, silahkan pilih satu series yang menurut teman-teman adalah series terbaik yang benar-benar bikin kalian enjoy dan boleh dijelaskan kenapanya, apa yang bikin menarik gitu ya. Pasti kita punya jawaban yang berbeda. Bisa Nuggets Clippers, bisa Warriors Rockets, atau mungkin bisa Pistons lawan Knicks. Terserah, bebas. Semua jawaban, semua komen yang masuk nanti akan gue undi. Satu pemenang secara random. Kita akan lakukan pengundiannya nanti di next episode. Akan bisa memenangkan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. So, it's good to be back. Bikin konten monolog-monolog gini ya. Sebenarnya semua hal-hal yang tadi gue bahas mungkin teman-teman udah dengerin juga ketika gue lagi live chat. Jadi gue mengundang teman-teman yang belum pernah bergabung di live chat. Nih, gue lingkarin ya di live chat. Lalu ada live reaction. Gue mengundang teman-teman untuk bisa bergabung join live chat dan juga live reaction yang rutin gue adakan untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dua arah. Senang banget gue bisa diskusi, bisa jawabin pertanyaan dari semua NBA fans di Indonesia pastinya. Ada juga yang dari Hong Kong kemarin. Ada yang dari mana tuh? Macam-macam deh, udah gila, ajaib sih. Seluruh Nusantara. Seneng banget, asli seneng banget bisa komunikasi dua arah. Namanya juga ngobrol NBA ya, kita layaknya ngobrol dua arah. Kalau bisa dua arah lebih enak. Makanya gue sebulan terakhir ini gue ketagihan banget live, bikin live chat sama semua teman-teman. Seru aja, bacain pertanyaan, jawabin, diskusi, tanya jawab, seru banget. Kedepannya kayaknya kita bakal rutinin terus 2 atau 3 kali per minggu untuk live chat. Sekarang selama masih playoff ya kita akan terus bikin live reaction. Nanti kita pilih game-game serunya yang bakal kita live reaction. Oke, thank you guys so much. Terima kasih banget untuk terus menjadi subscribers dari Redamuan TV. Doain gue konten-kontennya kedepannya semakin variatif juga. Gue lagi ketagihan untuk live chat. So, thank you ya udah nonton episode 172. Jangan lupa tulis komen di bawah. Series mana yang menurut kalian paling seru dan kenapa. Jangan lupa tulisin alasannya ya. Komen yang beruntung akan kita pilih untuk bisa memenangkan satu kaos gratis dari Triple Overtime Thriller. Jangan lupa yang mau PO kaosnya Luka Doncic, The Don. Cek linknya di baris pertama deskripsi video ini. Dan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan kaos-kaos dari Triple Overtime Thriller, mau cek katalognya, bisa juga klik link yang ada di baris pertama deskripsi video ini. Sekian konten ngobrol NBA episode 170 dari saya. Kita ketemu lagi di live chat ya, ikutan live chat ya. Gue mengundang teman-teman yang belum ikutan live chat, gas ikutan live chat, kita seru-seruan bareng. Sampai jumpa di konten ngobrol NBA episode selanjutnya. I'm out.